Shalom warga kerajaan, saya bangga dilahirkan di Surabaya, kota pahlawan saudara ya. Dengan bambu runcing melawan tentara sekutu yang bersenjata lengkap, bahkan melawan Jepang saudara ya. Tetapi saya percaya setiap warga kerajaan adalah DNA-nya DNA Kristus ya. Divine Nature Authority. Itu saudaraku berarti kita bukan pengecut. Kita dari suku Yehuda, bukan Mickey Mouse, oke? Dan dalam 2 Samuel 23 ada kisah tentang 3 triwira daripada David. Yesus punya 3 triwira, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan kita juga ingat minggu yang lalu, itu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Hananiel, Misael, Azaria, yang punya boldness luar biasa, paresia. Dan kita melihat di sini yang pertama itu triwira ini Isbaal ini dia cuma sendiri bisa membunuh 800 orang tertika mati dalam pertempuran. Berarti dia cuma punya 1 lembing dan semua yang sudah melarikan diri. Stand your ground. Bagaimana bisa terjadi? Pasti itu di lamping gunung. Saudara, saya suka melihat Braveheart, saya suka melihat kisah-kisah tentang The Spartans. Sebab itu saudaraku itu memberikan keberanian ya. Dan kita lihat dalam Alkitab ini ketika semua orang melarikan diri. Jadi ada 2 pilihan, fight or flight. Cuma itu aja. Jangan lupa Hagar itu artinya melarikan diri. Roh Hagar itu selalu melarikan diri. Tetapi roh Kristus berani menghadapi. Yang kedua itu ada Eleazar anak Dodo. Dodo artinya my beloved. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Eleazar itu yang ditolong Tuhan. Perjanjian baru jadi Lazarus. Kita semua adalah ditolong oleh Tuhan. Dan kita semua dikasih oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika yaitu semua melarikan diri. Ya, ketika semua melarikan diri. Rakyat datang mengikuti dia untuk merampas. Ya, bayangkan pedangnya melekat pada tangannya. Saya kira yang kita perlukan sekarang adalah kegigihan, ketabahan, ya, berani menghadapi segala macam tantangan. Saudara, pedang itu gambaran firman Allah. Jangan sampai firman Allah lepas, biar itu melekat pada tangan kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan yang ketiga menarik sekali sama anak Age orang Harari. Harari saya tanya, apa itu artinya? Harari itu artinya mountain dweller, orang yang tinggal di gunung. Jangan pikirkan gunung itu tempat peristirahatan seperti puncak, seperti Tretes. Gunung di sini berbicara kedudukan yang sulit, yaitu daerah-daerah yang sulit, saudaraku, nggak ada jalan. Dan dia harus memanjat tebing. Kesulitan masa lampau memberikan kepada kita ketekunan. Kita bermegah juga kata Rasul Paulus dalam kesulitanku. Sebab menimbulkan tahan uji, menimbulkan karakter, menimbulkan kekuatan. Saudara, sementara yaitu semua orang melarikan diri. Kalau tadi yang triwira kedua itu mengolok-olok musuh. Kita itu harus tahu ketika semua bangsa bersatu melawan Allah di surga tertawa. Karena itu kita tidak akan yaitu takut saudaraku. Sebab salah satu kekuatannya itu bagaimana saudara dia mempertahankan ladang kacang merah. Perhatikan, bukan tambang emas, bukan tambang berlian, tapi cuma ladang kacang merah. Tapi dia berkata, ini adalah milikku, ini adalah warisanku. Filistin artinya imigran. Ya, imigran tidak berhak atas tanah kita, ya kan? Dan dia stand his ground. Saya percaya mulai tadi ya. Semua bicara stand your ground. Jangan mundur 1 senti pun. Ya, apalagi 1 inci, 1 meter. 1 senti pun tidak. Dan apa yang terjadi saudaraku. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama anak Age orang Harari. Ya, kita lihat di sana bagaimana di tengah-tengah ladang dia mempertahankan. Memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. You want a great victory? Stand your ground. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Beritakan firman. God bless you. Warga kerajaan yang gagah berani. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Minggu pertama
ada badai yang cukup besar di tempat ini ya, masih ingat ya. Tapi puji nama Tuhan, pemilik bangunan sekolah ini mulai membangun seperti ada ruangan-ruangan, ternyata itu untuk UKS ya, unit kesehatan sekolah. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul The Chastening of the King. Apa itu chastening? Ya, kita ingat bahwa waktu kita kecil, sekolah di SD, masih ingat gak ketika kita lupa bawa atau mengerjakan PR, kemudian kita mendapatkan hukuman dari guru. Menulis, saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi. Dan menulisnya berapa kali? 100 kali. Iya, jadi menulis saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi. Dan menulisnya itu 100 kali ya. Bayangkan SD kelas 2 zaman dahulu itu barusan belajar menulis dan kemudian harus menulis kalimat dengan jumlah 100 kali. Tapi hukuman itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Supaya kita tidak lupa lagi mengerjakan PR. Itu chastening. Sebuah hajaran, lebih halusnya lagi itu sebuah disiplin, lebih halus lagi itu sebuah didikan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Oke, baik, saya akan ada banyak pertanyaan pada saat pagi hari ini dengan renungan yang saya sampaikan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita akan baca kalimat yang ada di bawah slide ini. Baca bersama-sama. 2, 3. Kecewa kepada Tuhan. Sekarang saya mau bertanya. Sebagai orang percaya yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya, apakah pernyataan yang kita baca tadi itu sebuah pernyataan yang valid atau tidak valid? Yang jawab valid boleh angkat tangan. Oke, satu. Yang tidak valid? Yang tidak angkat tangan. Oke. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kecewa kepada Tuhan itu tidak valid, tidak berlaku di dalam kehidupan orang percaya. Sebab kenapa? Tuhan adalah pribadi yang merancang segala sesuatu itu sempurna. Kadang kita kecewa karena kenapa? Karena apa yang yang Tuhan rancangkan itu belum selesai, belum final, sehingga ketika kita mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kita mulai kecewa kepada Tuhan. Saya pernah dengar ada ungkapan bahasa Jawa, biasanya apa itu? Lakon menang keri. Jadi lakon itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, betul, menangnya belakangan. Jadi Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah gagal dan rancangannya sempurna. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saat ini mungkin kita melihat kok sepertinya buruk. Saya mau katakan pada akhirnya itu pasti mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalimat kecewa kepada Tuhan itu seharusnya tidak valid di dalam kehidupan orang percaya yang sudah dewasa. Tetapi jujur, saya mau bertanya lagi. Adakah di antara kita yang pernah atau sedang kecewa kepada Tuhan? Kita sudah tahu itu tidak valid. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah kita pernah atau saat ini sedang kecewa kepada Tuhan? Boleh angkat tangan yang pernah atau yang sedang? Oh, ternyata tidak ada yang pernah kecewa kepada Tuhan. Jadi apalagi yang perlu saya khotbahkan? Apalagi yang perlu saya sampaikan ya? Biasanya begini ya. Biasanya begini. Kalau kita mulai berbicara dari hati ke hati, ya dengan teman dekat kita, biasanya di dalam sebuah komsel, ya mulai tersingkap. Kalau ibadah seperti ini sulit untuk tersingkap. Ya betul, karena kalau ketika saya angkat tangan, oh nanti ada orang tahu saya pernah kecewa atau sedang kecewa kepada Tuhan.
Tersingkap kapan? Ketika kita mulai berbicara dari hati ke hati dengan teman dekat kita di dalam komsel. Dan khususnya bagi saya di dalam meja konseling-konseling, banyak ditemukan orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan. Ya bukan orang Kristen saja. Orang-orang yang sekali bernabi pun, mereka bisa kecewa kepada Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang pernah kecewa kepada Tuhan, Yunus, dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghukum orang-orang jahat yang bertobat di Niniwe. Kenapa? Itu orang-orang Asyur. Orang-orang Asyur itu orang-orang yang sangat mengganggu, menjadi musuh bangsa Israel. Dan termasuk Nabi Yunus juga membenci orang-orang Niniwe. Dan dia memiliki sebuah kehendak supaya Tuhan membinasakan bangsa Niniwe, orang-orang Asyur itu. Tetapi kenyataannya tidak. Yunus kecewa. Yunus kecewa. Habakuk juga sudah sekian lama dia berdoa, dia berpuasa. Tetapi Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong dia sebagai nabi. Apa yang dia naikkan doa-doanya tidak dijawab. Dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Siapa lagi? Naomi. Dia pernah kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Ya, hanya ada dua menantunya, Orpa dan Naomi. Orpa dan Rut, dan Orpa meninggalkan dia juga, tinggal Rut. Dia sempat kecewa dan seorang muda yang kaya yang datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kemudian dia datang kepada Yesus dan berkata, Guru, saya sudah melakukan semua perintah Tuhan. Kemudian Yesus menjawab, satu hal lagi. Jual semua milikmu, kemudian bagikan kepada orang-orang miskin. Gimana orang muda itu? Dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, mengapa orang percaya, orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, mereka kecewa kepada Tuhan? Ternyata apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu tidak terwujud di dalam kehidupan mereka. Pernah? Masih ingat? Sudah lama kita berdoa untuk sesuatu, mungkin itu masalah ekonomi, masalah kesembuhan, masalah rumah tangga, masalah jodoh mungkin. Dan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, Dia sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Pernah kita berdoa seperti itu? Tetapi ketika apa yang kita doakan tidak dijawab dan Dia memutuskan untuk tidak memberikan apa yang kita minta. Allah berkata tidak kepada apa yang kita minta. Atau mungkin Tuhan berikan tetapi memberikan sesuatu yang tidak seperti apa yang kita minta. Warga kerajaan, secara roh, kita tahu bahwa Allah kita tahu yang terbaik buat kita. Betul? Kita tahu secara roh, Allah itu tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi ingat bahwa secara perasaan tidak bisa dibohongi. Kita bisa kecewa. Secara roh kita kuat, tetapi secara perasaan kita bisa kecewa. Pernah alami seperti itu? Pertanyaannya, mengapa ada banyak orang percaya kecewa kepada Tuhan? Kita akan membaca di dalam Mazmur 77 ayat 8 hingga ayat 10, perhatikan baik-baik. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupinyakah rahmatnya karena murkanya? Selah ayat 11. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan Tuhan yang maha tinggi berubah. Garis bawahi kata berubah. Coba kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Ketika pemazmur, dalam hal ini adalah Asaf, dia menulis mazmur ini,
pasti ia dalam kondisi hati yang gundah, gulana, hati yang kacau, hati yang galau. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, perhatikan ayat yang ke-11. Inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Dulu rasanya Allah itu kok begitu mengasihi aku. Dulu Allah itu begitu peduli dengan aku. Dan ketika berdoa, saya dapat jawabannya. Belum berdoa pun, kadang Tuhan sudah memberi. Pernah rasakan seperti itu? Tetapi hari-hari ini kok rasanya ia berubah. Inilah yang dirasakan oleh pemazmur. Doa tidak dijawab, belum dijawab. Dan kalau kita memang mau jujur, kita pun pernah merasakan hal seperti itu. Tetapi warga kerajaan kita harus tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita itu tidak pernah berjanji untuk memanjakan kita. Ingat, saya garis bawahi kata manja lagi. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memanjakan kita. Tetapi Ia menjanjikan bahwa Ia akan mengasihi kita. Dan sering tanpa sadar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita mengukur kasih Allah, kasih Tuhan dengan Ia memanjakan kita. Bisa nangkap sampai di sini? Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Baik itu kemarin, dulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah pada saat pagi hari ini ketika kita kecewa, kita mau mengevaluasi sekali lagi apa yang menjadi harapan-harapan kita. Oke, baik, saya mau bertanya. Mengapa kita kecewa dengan pasangan kita? Mengapa kita kecewa dengan anak-anak kita? Mengapa kita kecewa dengan orang tua kita? Bahkan ada yang kecewa dengan pemimpin kita. Bisa saja harapan kita itu terlalu tinggi terhadap mereka. Terlalu tinggi. Sehingga kita kecewa kepada mereka. Dan mengapa kita kecewa kepada Tuhan? Tadi saya sudah katakan. Karena harapan kita supaya Ia memanjakan kita. Ya? Bisa menangkap sampai di sini? Dan kita harus sadar bahwa Tuhan tidak akan memanjakan kita lagi. Tetapi ingat bahwa Dia akan selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan bagi orang percaya. Ingat itu. Oke, kalau misalnya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya sekali lagi saya katakan itu kasih karunia. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberikan kita kemudahan-kemudahan. Pernah dengar ada statement-statement yang seperti ini? Pernah janji dengar janji Tuhan, kalau ikut aku semua akan jadi mudah? Pernah? Pernah toh? Tetapi saya katakan, itu cuma halusinasi. Ikut Tuhan itu bukan segala sesuatu menjadi mudah. Tetapi Tuhan berjanji Dia mengasihi kita dan Dia akan menyertai kita di dalam setiap hidup, langkah hidup kita. Amin. Ada anak Tuhan berkata seperti ini. Mengapa ya semakin saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok rasanya hidup saya itu semakin berat? Pernah dengar seperti ini? Semakin saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok hidup saya semakin berat? Perhatikan warga kerajaan. Di balik pernyataan itu, berarti dia mendekati Tuhan itu sebenarnya demi apa? Demi kemudahan. Demi kenyamanan. Oke, saya ulangi lagi. Ada anak Tuhan yang berkata, kok saya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok hidup ini semakin berat? Berarti pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa sebenarnya dia mendekat kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu dengan maksud supaya mendapatkan kemudahan dan kenyamanan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Warga kerajaan, saya dengan Pak Andreas, juga Pak Sandy itu saat ini menghadapi sesuatu yang bukan mudah.
Nggak apa-apa, saya bongkar sedikit. Kita bangun saat ini dengan luas tanah itu sekitar 700, bangunannya itu 540. Saya bongkar sedikit lagi, nggak apa-apa, karena percakapan itu tadi malam, di bawah 540 meter itu untuk basement. Jadi nanti ruang ibadahnya di lantai 2. Itu tidak mudah, sebab kenapa? Waktu itu saya sempat tanya Pak Sandy kira-kira dananya butuh berapa? 500 juta. Ternyata 500 juta itu untuk tahap pertama. Tahap pertama itu cuma buat tembok keliling. Dan setelah saya hitung-hitung di atas kertas dengan Pak Andreas, Pak Sandy, kami tertawa. Tertawa itu bukan karena bahagia, bukan senang, karena apa yang dirancangkan itu tidak masuk akal. Dengan kata lain, itu tidak mudah. Lihat tertawanya Pak Andreas barusan. Itu tidak mudah. Ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan kemudahan-kemudahan. Tetapi yang dia janjikan bahwa dia mengasihi umatnya, dia mengasihi kita, dan dia akan menyertai setiap langkah kita. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. C.S. Lewis pernah berkata, if you want a religion to make you feel really comfortable, artinya begini, jika kamu menginginkan sebuah agama yang bisa membuat Anda itu merasa sangat nyaman, sangat mudah, I certainly don't recommend Christianity. Artinya apa? Aku tentu saja tidak akan merekomendasikan kekristenan. Dengan kata lain, kita tidak bisa nyaman merasa segala sesuatu mudah di dalam kekristenan. Bahkan di dalam Ayub ini yang akan saya bahas. Tentang chastening. Ayub 5 ayat 18 di sana dikatakan, karena dialah yang apa? Melukai, tetapi juga membebat. Dia yang apa? Memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dalam terjemahan lain disebutkan, dialah yang menyakiti, melukai itu menyakiti, Allah menyakiti kita, memukuli kita. Oke, mengapa dia melukai, mengapa dia memukuli kita? Kita harus tahu bahwa setiap tindakan Allah itu punya alasan. Amin. Setiap tindakan Allah itu punya alasan. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa ia melukai, mengapa dia menyakiti kita? Saya mau mulai dengan satu ayat yang sering kita baca. Baca bersama-sama, 2, 3. Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, perhatikan statement ini. Karena Allah adalah kasih, maka setiap tindakannya itu adalah ekspresi dari kasihnya. Amin. Sekali lagi, karena Allah adalah kasih, maka setiap tindakan apa yang dia kerjakan, apa yang dia izinkan, itu adalah ekspresi dari kasih. Alkitab tidak mencatat Allah memiliki kasih. Kalau Alkitab mencatat Allah memiliki kasih, berarti kasih Allah terbatas dan suatu saat Allah bisa kehabisan kasih. Tetapi Alkitab mencatat Allah adalah kasih. Berarti kasihnya itu tidak pernah berakhir. Sehingga apapun yang dilakukan Allah, sekali lagi kabar baik bagi kita semua. Allah adalah kasih dan setiap tindakannya itu adalah ekspresi dari kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu saya katakan kalau kita kecewa kepada Tuhan, itu sebuah statement yang tidak valid, yang seharusnya tidak boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Dan ada pertanyaan, kalau Allah adalah kasih, mengapa Allah melukai? Apakah tindakan melukai itu adalah ekspresi dari kasih? Kita bertanya seperti itu. Betul? Allah kasih kok melukai? Apakah melukai itu adalah sebuah tindakan ekspresi dari kasih itu? Oke, kita akan melihat jawabannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 2, di sana dikatakan,
setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, tidak enak loh ketika ranting itu dibersihkan. Warga kerajaan tahu dibersihkan itu pakai alat minimal itu pisau. Ada alat lainnya, kemudian itu dikerik. Dikerik dari parasit-parasit yang ada melekat kepada ranting atau dahan itu, dikerik. Kira-kira sakit atau tidak? Sakit enggak? Kalau kita sebagai ranting, sakit. Enak enggak? Enggak enak. Ya kalau digaruk-garuk enak. Kalau dikeriki kadang sampai terluka, itu tidak enak. Sakit. Tapi Tuhan punya tujuan supaya kita berbuah. Banyak orang Kristen berdoa, Tuhan saya ingin berbuah kalau bisa selebat mungkin. Wow. Kalau Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, sebagai jawaban doanya dia kering. Melukai kita. Membersihkan hidup kita. Dan ketika dia membersihkan itu sakit sekali. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, dia bukan Tuhan yang jahat. Maksudnya supaya kita berbuat lebat. Dan next question. Pertanyaan selanjutnya, kapan dia melukai kita? Kita mundur satu ayat, tadi kita di Ayub 5:18. Kita akan membaca di dalam Ayub 5 ayat 17. Di sana dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kapan dia melukai kita? Ketika dia chasten kita. Dia mulai menghukum, mendidik kita, mendisiplin hidup kita. Warga kerajaan kita sepakat bahwa Allah itu kasih. Kita tadi sudah bicara bahwa setiap tindakannya itu ekspresi dari kasih. Dan kasih Allah tidak pernah berubah. Terus yang berubah itu apanya? Saya mau beritahu bahwa cara dia mengasihi kita semakin hari itu semakin berubah. Berbeda dengan ketika kita mengenal dia untuk pertama kalinya. Ya, waktu bayi rohani, ada bayi, orang tuanya pasti memberi segala sesuatu yang dia butuhkan. Nangis, dikasih susu, nanti diganti pampersnya, diganti popoknya. Tuhan sepertinya standby 24 jam. Ketika kita bayi rohani. Ya, bagi kita yang punya bayi, kita standby-nya 24 jam ya. Kejadian di mana ketika Filemon pernah titipkan anaknya El di rumah saya, jam 1:30 itu badannya panas dan kita tidak sedia obat penurun panas. Wah, kondisi seperti itu 1:30 sudah saya pakai baju tidur kemudian langsung ke apotek. Di daerah Kawi saya menuju Kimia Farma, kan gelap, ada 2 lajur. Setelah Ijen itu kan jalan Kawi 2 lajur. Gak pakai kacamata, gak kelihatan. Jadi lajur kiri gelap, lajur kanan terang. Saya 1:30 itu keliru jalannya. Jadi sepanjang jalan itu lawan arus. Wah, tiba-tiba sudah tengah-tengah dari sana ada kendaraan. Wah, saya ngebel ya, mereka tambah ngebel. Akhirnya saya kasih double rating ya. Akhirnya sampai di Kimia Farma saya beli obat, kemudian saya pulang. Ya pengorbanan loh itu. Ya, bayangkan harus bangun tengah malam, enggak sempat ganti pakaian, pakai pakaian tidur. Kan sudah ada peraturan, kalau pakaian tidur keluar nanti pulang harus ganti lagi. Ya toh? Sudah salah jalan lagi. Terus ngebelin orang, dibel balik, di apa istilahnya, diteriakin orang. Tetapi ya itulah, sebagai seorang yang mengasihi, seperti Bapa mengasihi anaknya, maka dia akan mengorbankan segala sesuatu, bahkan 24 jam. Dengan bertumbuhnya bayi menjadi anak mulai menjadi dewasa, cara kita mengasihi juga berbeda loh. Ketika bayi kita tidak pernah memarahi kalau ngompol. Pernah melihat orang tua yang memarahi anaknya, kamu kok ngompol?
Tidak pernah toh. Itu kalau ada yang seperti itu mesti dicek dulu kenapa orang tuanya ya. Kalau namanya bayi dia ngompol ya, zaman dulu. Belum ada Pampers, ada tapi mahalnya luar biasa. Kita pakainya popok. Bayangkan, yang namanya bayi itu satu hari bisa 20 kali ngompol. Jadi kita cuci 20 kali jemuran, coba lihat rumah-rumah orang yang punya anak bayi. Keleleran gantungannya, betul? Pakaian-pakaiannya. Dan kita tidak pernah komplain. Filemon juga waktu kecil, kita pakai popok. Popoknya bukan Pampers, jadi pakai kain yang tebel itu. Jadi di rumah itu penuh dengan popok. Kita tidak pernah komplain. Tetapi ketika dia sudah usia 5 tahun, beda. Ketika dia ngompol, maka saya akan berkata, kamu ngompol lagi ya? Iya Papa, ya sudah. Kalau dia ngompol lagi, saya akan berikan dia hukuman. Sekarang kamu ambil lap, bersihkan sendiri. Bukan saya jahat sama dia, tetapi saya sedang mendidik dia. Saya memberitahu, kalau mau pipis, beritahu papa atau mama. Supaya apa? Tidak ngompol lagi. Di awal-awal mungkin kita bisa mentolerir ya, tetapi dengan bertambahnya usia, kalau ngompol kita akan menegur mereka, bahkan akan memberikan hukuman kepada anak kita. Jadi cara kita mengasihi anak kita itu sudah beda. Bukan memanjakan, tetapi kita mulai mendidik mereka. Mengapa Tuhan mendidik kita? Dan ada satu kabar baik. Kalau Tuhan sudah mulai mendidik kita, sepertinya dia agak keras kepada kita. Kabar baiknya berarti menunjukkan di mata Tuhan bahwa kita pribadi yang mulai bertumbuh dan mulai menjadi dewasa. Amin. Sudah pernah sama Tuhan? Itu baik, berarti Tuhan menganggap kita sudah mulai dewasa. Masalahnya itu kita orang yang mulai menjadi dewasa tetapi terus minta dimanjakan terus. Ada yang seperti itu. Wah, kelihatannya dewasa, ke gereja bawa Alkitab, ikut morning devotion, terus King Sots baca doa dan lain sebagainya. Tetapi tetap masih minta dimanja. Apa yang dia mau, Tuhan harus turuti. Saya katakan kalau menolak didikan Tuhan, maka Tuhan akan mulai mendisiplin kita. Itu sakit. Di dalam Ibrani 12 ayat 6 di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Menghajar dan mengajar itu beda. Mengajar itu tidak ada rasa sakit. Kalau menghajar, itu ada rasa sakitnya. Dan perhatikan statement ini. Level seberapa kerasnya didikan Tuhan, perhatikan, itu ditentukan level kelembutan hati sang anak. Oke, saya ulangi lagi. Level seberapa kerasnya didikan Tuhan, itu ditentukan level kelembutan hati sang anak. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Oke, saya akan beri contoh. Yang sering Tuhan lihat itu bukan kesalahan kita, perhatikan. Yang sering Tuhan lihat itu bukan kesalahan kita, tetapi pas kita berbuat salah, apa yang kita lakukan setelah itu, selesai itu. Oke. Biasanya kalau kita berbuat salah, oke, nggak masalah. Tetapi yang dipermasalahkan Tuhan, itu pas kita salah, apa yang kita lakukan selepas itu, setelah itu. Itu yang menentukan didikan Tuhan. Coba pernah kita renungkan ya. Ketika di Taman Eden, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan ketika mereka melakukan dosa dan Tuhan datang kepada mereka, mereka tidak melempar kesalahan-kesalahan mereka. Mungkin bisa lain ceritanya. Perhatikan, mereka sudah berbuat kesalahan. Tidak ada masalah Tuhan datang kepada mereka. Toh. Tuhan datang, kamu makan ya? Adam, kamu makan. Kalau Tuhan bertanya seperti itu, jawabannya seharusnya ada berjawab apa? Ya atau tidak? Seharusnya jawab, ya Tuhan. Tetapi Adam
Katakan apa? Wanita yang engkau taruh, yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang memberi buah itu kepadaku dan kumakan. Pertama, dia menyalahkan Hawa, dan secara tidak langsung, wanita yang kamu taruh di sebelahku, dia nyalakan siapa? Dia nyalakan Tuhan. Itu masalahnya. Mestinya jawab ya atau tidak. Sudah salah, nyalakan Hawa, nyalakan Tuhan. Nah, Hawa ditanya, kamu makan? Seharusnya jawabannya apa? Ya atau tidak? Hawa jawab apa? Ular itu yang memperdaya aku. Maka aku makan. Oke, begini. Coba ya, yang punya anak ya. Coba anak kita melakukan kesalahan. Kemudian kita tanya, kamu tahu kamu berbuat kesalahan? Lain ceritanya toh kalau dia berkata, iya papa, iya mama, saya salah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kira-kira hati bapak ibu bagaimana? Luluh. Betul? Tapi yang membuat kita marah, anak kita sudah salah, dia berontak lagi, nyalakan orang lain dan tidak mau belajar bertanggung jawab. Itu yang membuat kita bludrek. Betul? Di titik itulah dia akan kita disiplin lebih keras. Jadi level kekerasan didikan daripada Tuhan itu ditentukan oleh kelembutan hati kita. Kita lihat Daud dan Saul. Apa perbedaan Daud dan Saul ketika ditegur oleh nabi? Saul ditegur oleh nabi siapa? Samuel. Daud ditegur oleh nabi Nathan. Jadi sama-sama ditegur oleh Tuhan. Menurut pribadi saya ya, moralnya Saul itu menurut saya ya, itu jauh lebih baik daripada Daud. Dia tidak ngambil istrinya orang. Dia juga tidak membunuh suaminya, istrinya orang yang mau dia ambil. Tetapi kalau kita perhatikan, respon dari Saul dan Daud itu bertolak belakang. Ketika Saul ditegur oleh Nabi Samuel, loh kok kamu yang bakar korban bakaran? Dia jawabannya apa? Lah sudah tak tunggu-tunggu sekian lama kok gak teko-teko. Ya tak bakar dewek. Sudah salah nyalakan orang lain lagi. Betul? Kalau Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung mengakui kesalahannya, dia tidak mengelak, dia tidak menantang walaupun dia seorang raja, dia bisa katakan, oke, kamu yang dihukum. Dia enggak berpura-pura terhadap Nabi Nathan ketika dia tahu, dia ditegur, dia tahu dia berdosa, kemudian dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia mengaku, kemudian dia menyesal dan bertobat. Oleh sebab itu warga kerajaan, setiap kali kita berbuat kesalahan mungkin sadar dan segera bertobat. Banyak orang yang sudah salah, gak ngakui kesalahannya, gak mau bertobat, dan di situ, titik itu, level kekerasan didikan Tuhan itu akan meningkat. Ya, mungkin kita bisa kecewa gara-gara itu, tetapi ingat, ini kuncinya di situ. Baik. Sering di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita kan sering berdoa, Tuhan pakai aku sebagai alatmu yang dengan luar biasa. Mau tahu konsekuensinya? Tuhan akan didik kita. Tuhan akan bersihkan kita, bentuk kita, dan itu pasti sangat menyakitkan. Karakter bahasa Latinnya, ya, itu karakter itu bahasa Latinnya memiliki arti dipahat atau digrafir. Kalau kita mau ingin hidup dewasa di dalam Tuhan, kita pasti akan digrafir supaya kita berkarakter, kita dipahat, dan saya yakin ketika dipahat itu pasti ada rasa sakit. Ada seorang pemahat, dia seorang seniman. Dia menemukan sebuah batu yang besar. Kemudian dia bawa pulang batu itu. Karena seorang pemahat, maka dia mulai memahat batu itu. Dan akhirnya menghasilkan sebuah patung yang sangat luar biasa, yang sangat indah.
Sehingga teman-temannya, pemahat itu juga sama-sama seniman. Mereka datang ke rumah seniman itu untuk melihat hasil pahatannya. Hebat sekali kamu bisa membuat patung yang luar biasa ini. Kemudian yang mengagetkan teman-temannya adalah jawaban daripada pemahat itu. Dia berkata seperti ini. Aku tidak pernah membuat patung itu. Loh, terus dia berkata seperti ini. Sebab patung itu sudah ada lama di dalam batu itu. Bisa menangkap? Saya tidak memahat patung itu. Sebab patung itu sudah lama ada di dalam batu itu. Yang aku lakukan hanya memahat dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Bisa menangkap? Oke. Saudara sadar bahwa setiap kita bisa seperti Kristus? Sadar? Mengapa kita bisa serupa Yesus? Sederhana, karena Kristus ada di dalam kita. Tetapi kenyataannya, masalahnya, mengapa kehidupan Kristus tidak kelihatan? Karena kehidupan Kristus terbungkus oleh kedagingan dan ego kita. Dan itu perlu dipahat. Tuhan perlu memahat kita. Dia harus melukai kita. Dia harus mencungkil bagian-bagian yang tidak perlu, yang tidak serupa dengan Tuhan. Dan itu menyakitkan. Jangan sampai kita kecewa ketika kita dicukit. Amin. Yang dia lakukan itu adalah bukti bahwa dia mengasihi kita. Kasihnya yang besar itu diberikan kepada kita sehingga dia melukai. Ingat, ketika kita dilukai, kita juga akan dibebat, kita akan dibalut. Ingat itu. Kalau Tuhan menegur, mendidik dengan keras kepada kita, ini bukti kasihnya yang besar kepada kita. Jadi kalau sepertinya Tuhan melukai dan menyakiti kita, sekali lagi jangan sampai kepahitan kepada Tuhan. Kepahitan itu termasuk kecewa, itu kepahitan kepada Tuhan. Ada yang saat ini chastened by the king. Ada yang sedang dicukit. Saya mau katakan, tetap bersyukur sebab Tuhan sedang mengerjakan sebuah rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, pesan saya, tetap dan pastikan kita tetap memiliki kelembutan hati yang maksimal ketika kita dicukit, ketika kita dilukai, sepertinya kita itu disakiti. Karena itu menentukan level kekerasan didikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah mengeraskan hati kita. Amin. Ada yang pernah kecewa karena dilukai oleh Tuhan? Ternyata Tuhan sedang mendidik kita. Chasten kita, sedang menghukum untuk kebaikan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bisa merespon dengan benar, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam kita. Istri saya, dia pernah kecewa kepada Tuhan. Dia dilahirkan di sebuah keluarga, anaknya itu totalnya 13. Karena tidak mampu, maka dia diberikan kepada satu keluarga. Dan keluarga ini tidak miskin. Orang punya. Tetapi sebuah keluarga yang broken home. Dia sempat kecewa, Tuhan kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Tetapi suatu saat dia baru tahu bahwa apa yang dia alami di dalam sebuah keluarga broken home sebenarnya itu sedang dipahat oleh Tuhan. Sedang dicukit oleh Tuhan. Dan akhirnya saat ini dia mengerti bahwa dengan apa yang Tuhan lakukan, itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi alatnya Tuhan untuk membalut luka-luka orang yang pernah mengalami hal-hal yang sama seperti dia. Mau menjadi berkat buat orang lain? Tidak mau? Mau menjadi berkat bagi orang lain? Kita harus dididik oleh Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita menjadi dosen, kita harus dididik dulu loh. S1, S2, kemudian baru kita, sekarang mungkin S3 ya, baru kita bisa mendidik orang lain. Jadi kalau kita mau
menjadi berkat bagi orang lain, maka sekali lagi, kalau chastening daripada Tuhan tiba di dalam kehidupan kita, sekali lagi kita tetap mengucap syukur. Amin.